Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana SMA Negeri 5 Kupang, edisi hari ini Jumat 25 Mei 2023. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi Sri Kandi SMA Negeri 5 Kupang. Siapa lagi kalau bukan Kepala Sekolah, Ibu Veronica Wawo, SPD MPD. Selamat datang Ibu. Boleh say hi mungkin? Halo sahabat semani di mana saja berada. Mari bersama dalam podcast SMA Negeri 5 Kupang. Oke. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Untuk saat ini baik-baik saja. Kesibukannya apa aja Bunda akhir Mei ini, minggu-minggu terakhir bulan Mei ini kesibukannya apa saja, boleh diceritakan mungkin Bunda? Ya, kalau di bulan Mei ini benar-benar menguras energi, menguras tenaga, dan puncaknya kemarin di SMK Negeri 4 Kupang diadakan launching. Launching apa Bunda? House building untuk kegiatan pelatihan bagi para alumni yang mereka siap untuk diberangkatkan ke Jerman. Mereka akan berlatih bahasa Jerman selama 6 bulan. Oke. Oh, ini kegiatan yang tindak lanjut dari EduTrip kemarin ya Bunda, ke Jerman ya kemarin? Iya betul. Februari kemarin kami ke Jerman dan beberapa negara di Eropa. Ada 8 negara di Eropa. 8 negara guys. 8 negara di Eropa. Ada 4 kepala sekolah dan 1 guru. Siapa-siapa saja Bunda kalau boleh tahu? Kepala SMA Negeri 5 Kupang sendiri saya. Lalu Kepala SMA Negeri 1, Kepala SMK Negeri 2, dan Kepala SMK Negeri 4, serta Bapak Ratu Marianus, Guru SMA Negeri 1 Kupang. Nah, kemarin di Jerman mungkin Bunda bisa ceritakan ngapain aja kemarin di Jerman? Nah, sebenarnya bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan EduTrip, undangan dari Global Catalyst, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, lalu mengundang guru, kepala sekolah, serta peserta didik untuk EduTrip, untuk belajar kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jerman dan di beberapa negara Eropa. Sebenarnya sasaran utama itu adalah para lulusan SMK, yaitu vokasi di sana. Itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang ada di Jerman. Tetapi tidak dipungkiri bahwa banyak juga anak SMA ini selama ini tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, sehingga mereka itu sebenarnya membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, dibiarkan begitu saja, akhirnya pengangguran bertumpuk. Oleh sebab itu, dari Global Catalyst ajak untuk kerjasama, dan sebenarnya sudah 100 tahun nih Global Catalyst mempunyai program ini, dan sasarannya itu di Pulau Jawa. Nah, tahun ini dengan berangkatnya 4 kepala sekolah dan 1 guru ini, kita membuka komunikasi yang sangat baik dengan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Atas izin gubernur kami melakukan EduTrip ini, dan tanggal 2 Mei kemarin sudah ada MOU, penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Global Catalyst dengan pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Dan ini juga disupport oleh Bank NTT, sehingga sudah merupakan satu kolaborasi yang luar biasa di sini. Betul sekali. Jadi untuk kalian para alumni SMA dan SMK yang tertarik untuk program ini, nanti bisa mendaftarnya kemana Bunda? Ya, nanti ada link. Silakan berkomunikasi dengan tim. Di dalam ada Pokja yang sudah dibangun oleh pemerintahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu sudah ada Pokjanya, ada kelompok kerjanya. Jadi silakan mendaftar, karena sejak dibukanya kemarin sudah melakukan aktivitas, dan dia bergelombang dan tidak membatasi kapan berakhirnya. Ada batas umurnya mungkin Bunda? Ya, umurnya 18 sampai dengan 35 tahun. Iya, dengar baik-baik ya. Jadi yang berumur 18 sampai 35 tahun boleh mengikuti program house building ini. Nanti bisa ke Jerman, bisa kerja di sana ya Bunda ya? Iya, di Jerman sana bisa kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, selama 6 bulan ini bukan hanya belajar bahasa Jermannya, tetapi belajar juga budaya Jerman di sana. Karena memang pasti budaya di Eropa di sana dan budaya kita ini sangat jauh berbeda ya. Kita bisa beradaptasi, tapi paling tidak kita harus belajar mempersiapkan diri supaya ketika sampai di sana kita terbiasa, terpola dengan hal-hal yang baru. Dan juga satu hal bahwa bidang keahlian apa yang nanti kita geluti di sana itu juga diberikan pendidikan pada saat 6 bulan pelatihan tersebut. Iya. Contohnya keahlian apa saja Bunda yang kemarin Bunda ke Jerman? Nah, kemarin kami ketika ke Jerman, kami mengunjungi beberapa SMA dan SMK di sana. Di sana itu luar biasa bahwa di satu sekolah itu ada 600 peserta didik.
600 peserta didik ini dibagi kepada 60 guru. 60 guru. Satu guru itu dia membimbing 10 peserta didik dengan apa yang dia mau, dia minati, dia bidangi, itu yang dia tekuni. Sehingga gurunya itu hanya memperhatikan dia, ketika dia tidak bisa baru dia tanya ke gurunya. Jadi lebih terfokus ya Bunda ya. Terfokus di situ. Contohnya seperti jam tangan nih. Jam tangan itu mereka di dalam ruangan itu harus bisa mendesain jam tangannya seperti apa, lalu bisa memproduksikan dan bisa mendistribusikan, sehingga jaringan kerjasama yang ketika mereka kelompok 10 orang ini, mereka sudah punya jaringan. Tamat dari sekolah itu mereka sudah punya penghidupan atau punya penghasilan tersendiri. Betul. Jadi dengan keahlian yang mereka punya, dari bayangannya tadi, dari desain, memproduksi, mendistribusikan sampai menjual ya Bunda ya, itu mereka pelajari dan itu mereka bisa pakai untuk mendatangkan duit untuk kehidupan mereka pastinya. Benar Jadi benar-benar mandiri, financially independent ya guys. Nah, sekarang saya mau tanya Bunda mengenai akreditasi kita kemarin SMA Negeri 5 Kupang itu baru keluar hasilnya ya Bunda. Mungkin Bunda bisa cerita bagaimana hasil akreditasi kemarin Bunda. Iya, memang akreditasi sekolah ini sebenarnya hal yang bukan merupakan tujuan utama dari sebuah sekolah. Tapi ini juga masuk dalam politik pendidikan. Akreditasi sekolah itu sangat-sangat penting. Ini sebenarnya gengsi, harga diri sekolah juga dipertaruhkan dengan adanya akreditasi sekolah. Tapi itu sebenarnya bukan merupakan tujuan utama ya. Mengapa demikian? Karena akreditasi sekolah itu untuk mengukur kesiapan, kesanggupan sekolah tersebut untuk menjalankan sistem pendidikan yang baik dan benar di sekolah. Nah, di tahun lalu itu kita akreditasi kita 91 A. 2018 ya Bunda ya A. Kita nilai 91. Nah, sekarang untuk mempertahankan A ini memang kerjaan yang berat. Betul. Apalagi sekolah kita ini baru diporak-porandakan oleh badai Seroja. Badai Seroja kemarin ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kebetulan kerjasama dengan PUPR. PUPR membantu membangun 21 ruang kelas yang baru 21 ruangan, ya. Nah, itu puji Tuhan sehingga memperbaiki lingkungan sekolah ini. Tapi sebenarnya itu bukan sasaran utama. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai hasil kerja keras dari tim di sekolah, dengan pengawas, dengan PPA kota yang selalu membantu, dari tim BAN juga mereka selalu memberikan informasi-informasi terbaru, kerjasama dan dinas pendidikan yang selalu memperhatikan kita, masyarakat, orang tua. Puji Tuhan kita bisa menghasilkan nilai 94. 94 dengan predikat apa itu Bunda? Unggul, boleh tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Jadi untuk kalian peserta didik yang masih di SMP sekarang ya, boleh mendaftar ke SMA Negeri 5 Kupang ya. Ada manfaat ya dengan bersekolah di sekolah yang berakreditasi A. Itu manfaatnya nanti kalau mau kuliah itu kuota kita lebih banyak ya Bunda ya? Iya benar. Jadi kalau sekolah kita itu akreditasi A, kuota masuk perguruan tinggi dengan seleksi nilai raport itu 40%. 40%. Jadi sebenarnya ada peluang yang bagus sekali, hanya kawal nilai raport dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Anaknya harus konsisten dengan nilainya, oleh sebab itu semua aktivitas harus dilakukan sehingga dari tahun ke tahun nilainya meningkat. Ketika masuk ke sistem SNPTN, mereka bisa masuk tanpa tes. Dan puji Tuhan tahun ini ada 25 anak yang lolos ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Itu puji Tuhan sekali yang ada di sini di SMA Negeri 5 Kupang. Kita kapan buka pendaftaran Bunda? Oh ya, kalau pendaftaran peserta didik baru ini dibuka tanggal 20 Juni. 20 Juni. 20 Juni. Sampai 20, 21, 22. Setelah itu nanti buka pendaftaran ulang ini secara online. Secara online ya. Dengan proporsinya 50% jalur zonasi. 50% jalur zonasi dicatat jalur zonasi. Sehingga sekolah-sekolah masyarakat yang berada di sekitar SMA Negeri 5 Kupang, Kelurahan Oebufu, Kelurahan TDM yang masuk di zona 1 segera memperhatikan hal ini. Karena kebiasaan di SMA Negeri 5 Kupang ini 2 tahun belakangan ini 15 menit dibuka langsung tutup. Langsung penuh. Langsung penuh. Sehingga kita harus berburu, harus bekerja supaya bisa masuk di SMA Negeri 5 Kupang. Dicatat tanggal 20 Juni. Pendaftarannya online. Jangan sampai terlambat ya. Oke Bunda, sekarang Bunda kan adalah sekolah
Kepala Sekolah Penggerak angkatan pertama. Nah, mungkin Bunda bisa berbagi di sini mengenai praktik baik apa saja yang Bunda sudah lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah, karena saya ingat sebelumnya di tahun 2019 atau 2020 Bunda melaunch website sekolah. Dan tahun ini baru beberapa minggu yang lalu itu ada podcast sekolah, ini podcast perdana kita. Nah, di era digital ini apa sebenarnya yang menginisiasi Bunda sampai untuk berpikir melahirkan podcast sekolah? Dan seperti kita ketahui bersama, belum banyak sekolah yang memiliki podcast seperti ini. Apa yang menginisiasi Bunda, boleh cerita? Iya, sebenarnya hal yang menjadi inspirasi saya sehingga berpikir bagaimana kira-kira mengembangkan website sekolah, podcast sekolah ini berdasarkan analisis berbasis data dari raport pendidikan. Memang nilai raport pendidikan di SMA Negeri 5 Kupang tentang literasi itu baik. Nah, untuk mempertahankan baik ini tidak kita main-main, kita harus bekerja keras. Betul. Bagaimana peserta didik, warga sekolah lebih memahami tentang literasi. Literasi ini bukan hanya membaca, tetapi public speaking juga ini penting. Karena banyak sekali di dalam kelas nih, ketika anak-anak diberikan pertanyaan, mereka tuh lebih banyak garuk-garuk kepala, lebih banyak diam. Itu karena tidak dilatih public speaking mereka, cara berkomunikasi. Ya. Apalagi ketika mereka berbicara sangat dipengaruhi oleh dialek. Betul tidak, dialek Pak? Kupang. Dialek Kupang, sehingga di forum-forum resmi pun mereka menggunakan dialek terbawa seperti itu. Nah, ini yang harus kita bangun, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Melalui media ini diharapkan bahwa bisa melatih warga sekolah, terutama peserta didik, untuk bagaimana mempromosikan diri, memperkenalkan diri, karena mereka bukan tetap di SMA 5. Tamat dari sini mereka akan melanjutkan pendidikan tinggi, lalu hidup di masyarakat yang menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang baik di masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya sampai berpikir ke literasi dan kemampuan public speaking peserta didik. Nah, ke depannya Bunda, apa harapan Bunda untuk peserta didik, pendidik, komponen sekolah seluruhnya dan juga masyarakat di sekitar ini dengan lahirnya podcast ini? Apa sih harapan Bunda untuk kemajuan sekolah ini? Iya, saya harapkan bahwa dengan adanya podcast ini kita bisa mempromosi sekolah ini ke masyarakat luas. Lalu anak-anak didik kita ini juga, mereka ketika keluar dari sini mereka punya pengalaman yang luar biasa. Itu life skill, pengalaman belajar yang ada di sekolah ini membekali mereka ketika mereka bergabung di masyarakat. Dan juga masyarakat-masyarakat luar, mereka bisa memberikan pendapat mereka tentang bagaimana lembaga ini. Instansi pemerintah yang terkait, kita bisa mengundang mereka untuk bagaimana kita melakukan kerjasama. Contoh nih, belajar di sekolah penggerak ini di Merdeka Belajar kan bukan hanya saja di dalam kelas nih ya Pak. Jadi kita harus di luar kelas, juga di luar kelas, bukan hanya di lingkungan sekolah. Kita juga bisa mengunjungi instansi-instansi lain yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita di dalam kelas. Sehingga kalau tidak salah nih Pak Guru Matematika sendiri sudah pernah mengunjungi kantor statistik. Iya, benar. Di sana ada materi capaian pembelajaran tentang statistik. Akan jenuh peserta didik itu kalau duduk dalam kelas, tetapi akan begitu ceria. Saya lihat itu bahwa mereka itu pergi ketika mengunjungi di sana, mereka luar biasa. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, peserta didik semuanya sudah banyak hal dilakukan. Tetapi selama ini praktik-praktik baik itu sulit sekali dipublikasikan, sehingga kita sebenarnya ada media sosial yang bisa kita publikasikan praktik-praktik baik. Dan puji Tuhan juga SMA Negeri 5 Kupang ini juga salah satu sekolah yang ditunjuk ketika Februari kemarin untuk memperkenalkan praktik baik dengan masuk ke channel YouTube ya Bunda, YouTube Kemendikbud. Itu kan luar biasa. Ofisialnya Dikdasmen kalau saya salah ya. PAUD Dikdasmen. Jadi kita mengambil praktik baik yang ada di SMA 5. Kebetulan kepala sekolahnya yang diundang tentang bagaimana supervisi yang baik dan benar yang kita lakukan di SMA Negeri 5 Kupang dari perencanaan sampai dengan refleksi. Nah, itu yang sudah dilakukan dan menjadi YouTube
Kemendikbud itu masuk kan di YouTube biasa, Kemendikbud tuh ya. susah loh guys. Tidak sembarang orang yang bisa masuk. Iya. Nanti kalian bisa cek di YouTube-nya Ya, Dikdasmen. setiap ada Rabu Ceria di dalam itu ada YouTube yang ada SMA Negeri 5-nya di dalam. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya untuk Bunda. Oke, Bunda, mungkin pesan terakhir untuk seluruh warga SMA 5 Kupang maupun seluruh yang nonton podcast ini. Harapan Bunda untuk SMA Negeri 5 Kupang ke depannya seperti apa dalam menggawangi SMA Negeri 5 Kupang ini sukses terus ke depannya. Mungkin Bunda bisa menyampaikan harapan, pesan mungkin untuk semua yang menyaksikan podcast ini. Oke, kalau di era digital sekarang ini kita tidak bisa terpaku dengan hal-hal yang kita miliki. Banyak hal ini berkembang karena kita belajar dari orang lain. Betul. Nah, ketika kita belajar dari orang lain, jangan seperti membuang garam di laut. Yaitu yang kita peroleh harus kita praktekkan, Nah, hal-hal positif ini yang harus kita selalu kembangkan untuk peningkatan baik kompetensi pribadi kita maupun kompetensi lembaga. Betul. Kenapa? Karena ada hal baru. Ketika kita diamkan tidak ada manfaat. Benar. Hal baru ketika sulit sekali kita menggerutu, mengomel, tidak ada manfaatnya. Betul. Juga tidak akan membawakan hasil. Sehingga di SMA Negeri 5 Kupang ini ada suatu moto bersama. Moto. Iya, motonya lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil di tengah kegelapan daripada meneriakan kegelapan. Oke, sekali lagi Bunda, Iya. mungkin dicatat. Iya, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil di tengah kegelapan daripada meneriakan kegelapan. Lebih baik kita berusaha untuk menggali hal baru dan melaksanakan. Dan ketika terima informasi baru, kita coba memahami, mempelajari dan melaksanakan daripada kita hanya berteriak. Betul. Tetapi tidak ada hasil apa-apa. Wah, luar biasa Bunda. Terima kasih banyak Bunda untuk waktunya, sudah boleh hadir bersama kami hari ini. Ini sebentar jam 12 mau berangkat kemana Bunda? Iya, ada kegiatan untuk ke Solo untuk komunitas belajar. Komunitas belajar Iya, ya. karena memang komunitas belajar ini juga penting, masuk ke harus punya ID belajar karena di PMM itu juga sangat-sangat penting sekarang ini kalau mau masuk ke dunia merdeka belajar. Betul. Ya. Sukses terus Bunda ke depannya dalam mengawangi SMA Negeri 5 Kupang untuk terus jaya. Iya, maju bersama, hebat semua.